Indonesia di Kota Pematang Siantar. Namun karena koordinasi dengan pihak Polres, kami mendapati akhirnya aksi mereka masih harus dijadwal kembali. Nah, kita mau cari tahu apa sih dan bagaimana sehingga itu boleh terjadi. Oke, silakan perkenalkan diri dulu, Mas. Saya Tri Aditya, saya sebagai koordinator aksi di LSM Forum 13 Indonesia. Tadi kami sekitar jam 10 kami mengadakan aksi unjuk rasa untuk mendesak Wali Kota Pematang Siantar Dr. Susanti Dewayani SPA mencabut dan membatalkan SK nomor 800/999/WK tahun 2022 tentang pelantikan pejabat Pemko Pematang Siantar. Namun kami di sini cukup menghargai Bapak Kapolres Pematang Siantar karena adanya acara F1 ya di tanggal 22 di Toba kalau tidak salah. Jadi kami koordinasi dengan pihak Kapolres Pematang Siantar bahwa kami jangan dulu aksi dan kami menghargai hal itu. Kami bukan ada disuruh untuk berhenti secara paksa, tidak, tapi kami menghargai Bapak Kapolres Pematang Siantar untuk aksi kami. Oke, baik. Jadi pada kesempatan ini cukup artinya dari pihak Polres juga bisa memberikan masukan positif kepada pihak yang mau mengadakan aksi, yaitu LSM Forum 13 Indonesia, sehingga mereka bisa juga menahan diri tidak melanjutkan aksinya walaupun tadi sudah berkumpul di tanggal 8 Maret itu ya. Nah, yang menjadi hal poin positifnya yang bisa Abang bagikan kira-kira apa dan bagaimana nanti upaya dan usaha selanjutnya mengenai aksi ini? Kami meminta aksi ini akan turun kembali di hari Senin. Di hari Senin? Iya. Namun pihak Polres Pematang Siantar ingin mau audiensikan kami kepada pihak wali kota. Oke, artinya mereka mengupayakan gitu ya? Iya, mengupayakan bila perlu bisa bertemu dengan wali kota, kenapa harus aksi? Untuk hal yang positif. Jadi di sini aku dapati ada statement daripada orang Abang yang sudah mau disuarakan dalam bentuk aspirasi. Kami bisa dapatkan, dibacakan Bang, gimana nih? Boleh. Pernyataan sikap LSM Forum 13. Pernyataan sikap LSM Forum 13 Indonesia yaitu 1. Mendesak Wali Kota Pematang Siantar Dr. Susanti Dewayani SPA mencabut dan membatalkan SK yang tentang pelantikan pejabat Pemko Pematang Siantar. Yang kedua, mendesak Wali Kota Pematang Siantar mencabut dan membatalkan SK nomor 800/645/7/WK tahun 2022 tentang pengangkatan kembali Direktur Utama Perumda Tirtauli Pematang Siantar masa jabatan 2022-2027. Karena pada LPJ tahun anggaran 2021, Perumda Tirtauli tidak mencapai target pendapatan asli daerah dan beredarnya informasi dugaan pelantikan dirut diwarnai dengan adanya pemberian uang dan pembagian jatah kepada 30 anggota DPRD Kota Pematang Siantar yang dilakukan oknum seorang anggota DPRD Kota Pematang Siantar BIW serta sesuai temuan LHP BPK tahun 2022 bahwa pada tahun anggaran 2001 Perumda Tirtauli tidak mampu memenuhi target pendapatan dividen tetapi mengalami penurunan yang seharusnya 400 juta, tetapi pada tahun 2020 Perumda hanya mampu setoran pendapatan dividen 311.844.201 rupiah, dan pada tahun 2021 hanya mampu menyetor sebesar 311.669.857 rupiah. Sehingga alasan pengangkatan Insinyur Zulkifli Lubis FT dengan alasan prestasi dan kinerja baik tidak mendasar dan tidak dapat diterima akal sehat. Oke, jadi ada di dalam pernyataan sikap orang Abang ada 9 poin ini ya. Lebih lengkapnya nanti bisa di-shoot ya, disampaikan bisa tetap disuarakan. Nah, tentunya. Namun Bang, ya, yang kami desak di sini adalah tentang hak angket. Oke. Nah, di sini kami kan berapa itu, di poin ketiga.
Di poin ketiga, mendesak DPRD Kota Pematang Siantar tegas melanjutkan hak angket karena sesuai konsultasi dengan KSN dan BKN Kemendagri menjadi inspektorat bahwa pengangkatan dan pelantikan 88 pejabat itu adanya penyalahgunaan wewenang jabatan yang dilakukan oleh Wali Kota Pematang Siantar. Nah, di sini kenapa di saat mereka kita mau aksi di hari Kamis, mereka membuat paripurna di hari Rabu. Saya mendapat info bahwa mereka paripurna itu ada di hari Kamis. Nah, di sini paripurna mereka adalah memperpanjang. Apa bisakah angket dipanjang? Ya, seperti itu. Satu adalah hak angket, ya, karena sesuai konsultasi dengan KASN, BKN, Kemendagri, dan Inspektorat bahwa pengangkatan dan pelantikan 88 pejabat Pemko diduga adanya penyalahgunaan wewenang jabatan yang dilakukan Wali Kota Pematang Siantar. Nah, menurut Mas Tri sendiri seberapa serius ya DPRD kita untuk meneruskan mengerjakan pencapaian daripada hak angket tersebut? Kalau menurut saya DPRD seperti main-main atau mulu-mulu. Ya, kalau memang mereka tegas terhadap hak angket ini dan memberhentikan 88 pejabat yang dilantik kemarin, nah mereka ini kan harus fokus. Pasti mereka ini mengejar terus. Tapi kenapa mereka ini mulu? Apakah ada dugaan mau jadi rekening ataupun sesuatu lain? Apalagi ini ada tahun politik. Oke, baik. Di poin kelima, orang Abang mengecam langkah-langkah yang dilakukan Ketua DPRD Kota Pematang Siantar, ya, yang diduga, ini juga ya, jadi bukan menuduh ya, telah bersekongkol bersama Wali Kota untuk menghentikan hak angket dengan sistem jatah proyek. Kenapa orang Abang bisa menuangkan dugaan ini? Ya, gimana mungkin? Karena hak angket diperpanjang. Pasti kan berarti apa? Di Pemko ini ada senjatanya, ada proyek. Nah, proyek ini kan sebagainya bisa jadi jatah uang untuk dibagi. Tapi kan nggak ada fungsi daripada DPRD untuk menjalankan proyek. Nah, fungsi mereka kan pengawasan ya, dan fungsi lainnya. Tapi di setiap fungsi DPRD itu tidak ada fungsi untuk mengerjakan DPRD. Apa memang dari orang Abang ada informasi yang akurat mereka menangani proyek? Nah, itulah dugaan kita. Nah, kan dugaan kita masih. Nah, jadi mereka ini dari mana kemarin mulai? Gaji apa? Ya, kalau itu sih kita nggak bisa bahas sesuatu yang tidak pasti. Kita dari sisi media tentunya bagaimana semua akurasi. Oke. Dan di butir ke-6 mendesak DPRD Kota Pematang Siantar melaporkan Wali Kota Pematang Siantar karena telah dengan sengaja melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Merdeka yang dialihfungsikan dalam GOR Pematang Siantar. Padahal saat peletakan batu pertama belum terbitnya IMB, AMDAL dan lainnya, serta belum adanya persetujuan DPRD Kota Pematang Siantar terkait pemampatan dan alih fungsi aset daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang keuangan daerah. Ini sampai juga mengenai GOR, orang Abang mau aspirasikan. Ya, sampai kenapa? GOR ini adalah aset negara. Katanya mereka membangun seperti mall. Nah, apakah bisa seperti itu? Aset negara bisa seperti itu. Nah, dan ini sekarang kan bongkarannya ada. Puing-puing bongkahan ini kemana? Nah, ini kan harusnya ditunjukkan pada Pemko dong. Ini ke sini. Ini ke sini. Nah, ini mana bongkahan? Apakah sudah dijual ke orang lain? Nah, di sini harus melidiki. Dan ini adalah DPRD yang mempertanyakan. Baik. Nah, jadi LSM Forum 13 pada hari ini kami mendapati dari pandangan media, mereka akhirnya menghormati himbauan daripada Bapak Kapolres melalui ya dari Intel ya untuk ditunda. Menghormati itu akhirnya mereka mau karena memang adanya upaya usaha daripada ya Kapolres juga mungkin untuk bagaimana menyuarakan aspirasi ini bisa langsung dengan bertatap muka dengan Ibu Wali Kota. Harapan kami tentunya Wali Kota ya tetap terbuka kepada yang namanya kritik-kritik yang membangun, ya masukan-masukan positif agar jangan langsung diartikan tentunya seolah-olah selalu cenderung karena ada niat menjatuhkan. Tetapi kita harus kata sepakat kalau ada kesalahan, seandainya ada, bagaimana ini diperbaiki, ya menyatakan kesalahan untuk memperbaiki
keadaan di kota kita ini. Harapan kita pesan ini boleh sampai melalui media yang akan tentunya ya sampaikan lewat live streaming atau lewat YouTube. Nah, begitu, terima kasih, selamat siang bagi kita. Silakan Mas Tri sebagai closing statement-nya. Dan hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Oras ya dulu. Terima kasih yang sudah mewawancari saya. Terima kasih kepada Ibu Ida sudah hadir. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Siantar adalah kita. Kita adalah Siantar.